Pernahkah kita berkata jujur? Apa bukti kebenaran Muhammad SAW sebagai utusan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulullah SAW adalah sosok yang dikenal sebelum beliau bahkan menjadi nabi. Kita ingat cerita bagaimana kakeknya Abdul Muttalib membawa Muhammad SAW kecilnya di tengah-tengah kelompok orang-orang Quraisy pada waktu itu. Sang kakek membentangkan sorbannya, lalu kemudian meminta cucunya Muhammad SAW duduk di sampingnya. Abdul Muttalib pun bercengkrama dengan banyak orang. Dan orang-orang pun mengenal Rasulullah SAW. Bahkan ketika sang kakek meninggal dunia, lalu kemudian Rasulullah bersama dengan pamannya. Juga demikian, Rasulullah ikut berbisnis dengan pamannya, ikut menyelesaikan masalah umat pada waktu itu. Bahkan ketika baginda Rasulullah SAW mampu menyelesaikan masalah peletakan Hajar Aswad di Ka'bah saat Ka'bah dibangun ulang pada masa sebelum Nabi diutus, maka Nabi pun dikenal sebagai Al-Amin. Hadza Muhammad huwal amin. Kata tokoh-tokoh Quraisy, inilah Muhammad, dia adalah orang yang terpercaya. Jadi Rasulullah ini adalah orang yang dikenal jauh sebelum beliau menjadi nabi. Lalu apakah tanda-tanda kenabian Muhammad SAW? Yang pertama adalah as-sifat al-asasiyah, bahwa Rasulullah itu memiliki sifat-sifat dasar. Sifat dasar apa? Orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wa inna kana ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Bahkan kata sang paman Abbas bin Abdul Muttalib, akhlak Rasulullah itu a'zamu minal khandam, lebih besar daripada bukit Khandama. Akhlak Rasulullah ini tentu saja sudah dikenal jauh sebelum beliau menjadi nabi. Kita tahu di antara akhlak yang selama ini kita kenal dalam diri Rasulullah ada 4: siddiq, amanah, fatona, dan tabligh. Ini sifat utama baginda Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Di luar itu, Rasulullah dikenal sebagai orang yang baik. Karena itu, ketika Abu Jahal dan kawan-kawan ingin memojokkan Rasulullah dengan melekatkan julukan-julukan yang buruk kepada beliau, mereka susah. Mereka sempat berkumpul di tengah-tengah Darun Nadwa dan kemudian mengajak mereka untuk menyepakati sifat buruk Rasulullah. Naquluhu sahir, kata mereka. Ayo kita sampaikan bahwa Muhammad itu tukang sihir. Kata mereka, nggak mungkin kita menyebut Muhammad itu tukang sihir karena dia tidak pernah memiliki ciri-ciri sebagai tukang sihir. Kata yang lain, naquluhu syair, kita sebut sebagai seorang penyair. Yang lain mengatakan tidak mungkin, Muhammad itu bukan penyair. Kita tahu banyak penyair-penyair yang lebih hebat dari Muhammad. Mereka mengatakan naquluhu kadzdzab. Oke, kalau gitu kita sebut dia sebagai seorang penusta. Gak mungkin juga. Bahkan selama ini kita kenal dia sebagai orang yang alamin, orang yang terpercaya. Jadi Nabi itu di antara ciri bahwa beliau utus adalah beliau memiliki akhlak-akhlak basic, akhlak-akhlak yang mulia dalam diri Rasul bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Tanda yang kedua adalah mu'jizat. Inilah tanda secara umum para Nabi bahwa mayoritas utusan-utusan Allah SWT memiliki mu'jizat. Nah, demikian juga dengan baginda Rasulullah SAW. Tentu saja mu'jizat ini disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pada waktu itu. Barangkali yang bertanya, mengapa Muhammad Rasulullah SAW tidak memiliki mukjizat seperti Nabi Musa, punya tongkat yang bisa jadi ular? Mengapa? Ya, karena Rasulullah SAW tidak punya lawan tukang sihir yang harus dilawan dengan tongkat yang bisa jadi ular. Mengapa Rasulullah tidak memiliki mukjizat misalnya tidak mempan dibakar api? Ya, karena Nabi tidak pernah dibakar. Jadi mukjizat Rasulullah disesuaikan dengan konteks pada saat itu dan juga nyambung dengan sekarang. Misalnya disebutkan di antara mukjizat Rasulullah adalah wansyaqqal qamar, bahwa bulan itu terbelah. Dan silakan para peneliti melakukan penelitian hari ini. Atau kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini mukjizat ilmiah yang luar biasa. Silakan para ilmuwan melakukan penelitian hari ini. Dan mukjizat Rasulullah yang jelas tak bisa dikalahkan tentu saja adalah Al-Quran Al-Karim. Bukan hanya tidak bisa ditandingi oleh para penyair bangsa Arab kala itu, bahkan sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang ketiga adalah bahwa kedatangan baginda Rasulullah SAW sudah disebutkan dalam literatur sebelumnya. Bahkan Nabi Isa mengatakan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang selaku seorang nabi yang bernama Ahmad, yakni Muhammad Rasulullah SAW. Kita baca sejarah juga bagaimana orang-orang Yahudi ketika mereka datang ngumpul di Madinah Al-Munawwarah. Tahukah kita apa alasan orang-orang Yahudi berkumpul di Madinah jelang kehadiran Nabi datang ke kota itu? Karena mereka tahu bahwa Rasulullah itu akan diutus oleh Allah dan muncul
muncul di sebuah kota yang terletak antara dua bukit hitam dan di tengahnya ada nakhlah, kebun kurma. Itulah ciri-ciri Madinah. Jadi mereka tahu detik-detik munculnya Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka tahu kehadiran Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui kelahiran anak mereka sendiri. Salman Al-Farisi, kita tahu ceritanya, seorang dari Persia, kemudian merantau ke Mosul, merantau ke Damaskus, ya, dan di beberapa tempat dia mengetahui bahwa akan ada seorang nabi yang datang di sebuah kota dengan ciri-ciri begini dan begini, detail sekali. Jadi kehadiran Rasulullah itu ya, sudah disebutkan dalam kisah-kisah sebelumnya, sudah disebutkan oleh para nabi sebelumnya, sudah dalam kitab-kitab Taurat dan Injil, dan diyakini kebenarannya oleh para penganut agama. Tanda yang berikutnya adalah kenabian Rasulullah bersifat universal, bahwa Rasulullah diutus bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Quran ini untuk memberikan peringatan wa man balagh kepada semua. Jadi risalah Rasulullah ini bukan hanya sekali lagi untuk orang Arab, untuk orang Timur Tengah, tetapi untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami, kata Allah, tidaklah mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk semesta alam. Dan ini merupakan tanda bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah SWT untuk naik ke Jabal Abi Kubais, Bukit Abi Kubais, dan kemudian menyeru orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil haji. Kata Allah SWT, wahai Ibrahim, ya, serukan kepada orang-orang untuk melaksanakan haji. Maka ada pertanyaan dari Nabi Ibrahim pada waktu itu, ya Rabb, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin saya menyeru orang-orang sementara suara saya terbatas? Kata Allah SWT, saya yang akan menyampaikannya. Dan betul hari ini risalah Rasulullah SAW ya, disampaikan kepada seluruh penjuru dunia, sehingga yang hadir di Mekah, yang hadir untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Ini merupakan bukti bahwa risalah yang dibawa oleh baginda Rasul bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh manusia di seluruh permukaan bumi ini. Yang kelima, bahwa dakwah Rasulullah ini ya membuahkan hasil, ada thamarat, ada efeknya. Rasulullah SAW kehidupan beliau sangat terbatas, tapi efeknya itu luar biasa, sehingga ada seorang penulis non-muslim, Mikhail Hahab, yang kemudian melakukan penelitian, survei, diskusi, dan kemudian menyimpulkan ada 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dan teman-teman tahu, Rasulullah Muhammad SAW diletakkan pada urutan pertama, orang yang paling memberikan pengaruh dalam sejarah umat manusia. Nah, ini juga merupakan bukti bagi kita bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah yang memiliki berbagai bukti yang kita bisa lihat hari ini, bukan hanya diutus oleh Allah SWT pada masanya, tapi untuk kita semua hari ini yang hasilnya bisa kita nikmati dan kita tinggal meneruskannya. Jika Ibrahim alaihissalam hanya diminta oleh Allah untuk menyeru agar orang-orang berangkat haji, tapi risalah Rasulullah bukan hanya itu, tapi disuruh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umatnya berkewajiban juga untuk menyampaikan risalah itu. Ballighu anni walau ayah. Kata Rasul, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hari ini kita bersyukur menjadi umat Rasulullah, dan jangan hanya berhenti pada menjadi umatnya, tapi juga menjadi penyambung risalah itu sendiri. Marilah kita dakwahkan risalah Rasulullah SAW ini kepada semakin banyak orang, dan orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan pencerahan kepada orang lain untuk mengimani risalah Rasulullah SAW.